Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pemasaran jasa akan mempresentasikan tentang pengenalan layanan. Di sini ada 3 anggota kelompok. Yang pertama Eki Safrida, kedua Indah Agustin, dan yang ketiga Melisa Astria. Bab 1 pengantar layanan. Ada 5 pembahasan. Yang pertama, jelaskan apa itu layanan. Yang kedua, jelaskan kebutuhan akan konsep dan praktik pemasaran layanan. Yang ketiga, jelajahi dampak besar teknologi pada layanan. Yang keempat, garis besar perbedaan dasar antara barang dan jasa. Yang kelima, memperkenalkan bauran pemasaran. Semua bisnis adalah bisnis jasa. Sering dikatakan bahwa semuanya adalah layanan dan semua bisnis adalah bisnis jasa. Jelas tidak ada yang akan membantah bahwa ikon merek seperti Disney, Marriott, dan Starbucks adalah perusahaan jasa. Layanan adalah inti dari bisnis mereka dan keunggulan layanan adalah kunci kesuksesan mereka. Perusahaan seperti Siemens, IBM, Cardinal Wellbeing, dan Common Electric juga merupakan penyedia layanan. Nah, mereka bersaing secara efektif dalam industrinya dengan menyediakan layanan penting seperti pelatihan, perbaikan, dan distribusi yang terkait dengan produk mereka. Tetapi juga layanan yang lebih canggih seperti konsultasi, layanan informasi, dan teknologi dan outsourcing proses bisnis di bidang keahlian mereka. Selanjutnya, contoh-contoh menggambarkan keragaman perusahaan jasa yang akan kami tampilkan dalam teks dan jenis bisnis. Yang pertama ada Marriott. Marriott selalu menjadi pemimpin dalam daftar perusahaan layanan terbaik di Amerika Serikat dan perusahaan tersebut juga secara keseluruhan menepati urutan teratas dalam daftar perusahaan yang paling dikagumi di Fortune. Nah, salah satu alasan peringkat tinggi ini adalah fokus Marriott pada komitmennya kepada karyawan dan pelanggannya. Di Marriott ini orang diutamakan dan nilai inti pertama mereka adalah jaga karyawan kita dengan baik. Mereka akan menjaga pelanggan dengan baik dan pelanggan akan kembali. Yang kedua, General Electric atau listrik umum. General Electric adalah contoh utama perusahaan yang sedang mentransisikan strategi pertumbuhan intinya untuk fokus pada layanan dan layanan digital yang dibangun di sekitar data yang dipisahkan dari produknya. Nah, banyak pabrik tradisional dan perusahaan teknologi tinggi telah berevolusi selama beberapa dekade menjadi penyedia layanan dan sekarang beberapa dari mereka berkembang lebih jauh menjadi bisnis layanan berbasis data, terutamanya General Electric ini. Sama seperti Jack Welch, mantan CEO yang mengubah perusahaan menjadi raksasa layanan. CEO saat ini Jeff Immelt berfokus pada transformasi digital perusahaan. Yang ketiga, Apple. Di sini banyak industri produk menjadi sarana penyedia layanan. Tidak ada tempat yang lebih jelas selain di elektronik konsumen. Kenapa demikian? Karena setiap aplikasi yang kita miliki di ponsel pintar berjanji untuk memberikan kita informasi, hiburan, peluang, pembelian, atau solusi unik untuk kehidupan sehari-hari. Jadi semua ini tuh adalah layanan. Telepon itu sendiri sebenarnya hanyalah sebuah wadah untuk layanan yang disediakannya. Nah, salah satu status Apple sebagai bisnis layanan diakui ketika perusahaan menduduki peringkat ketiga untuk layanan di antara semua perusahaan. Yang keempat, Uber. Teknologi kolaborasi dan ekonomi berbagi memunculkan banyak layanan baru saat ini. Beberapa berumur pendek, sementara yang lain tampaknya memiliki daya tahan yang nyata. Karena peningkatan pesat Uber sebagai model bisnis termuka dan mengganggu dalam industri transportasi pribadi adalah salah satu contoh yang paling terkenal. Jadi teknologi telah menggunakan model bisnis Uber dan kesediaan konsumen untuk berkolaborasi mendasari kesuksesannya. Mengapa demikian? Karena melalui teknologi, Uber dapat menghubungkan setiap pengemudi yang mengendarai mobil pribadi mereka dengan pelanggan yang mencari tumpangan. Jadi teknologi melacak lokasi, ketersediaan, pembayaran, dan evaluasi pengemudi dan pengendara membuat layanan ini sangat efisien dan disesuaikan. Seperti itu. Selanjutnya, apa itu layanan? Dalam istilah yang paling sederhana, layanan adalah perbuatan, proses, dan kinerja yang disediakan, diproduksi bersama, atau dibuat bersama oleh satu entitas atau orang untuk
dan atau dengan entitas atau orang lain. Pembukaan bab kami adalah 4 contoh perusahaan menggambarkan kisaran definisi layanan yang sederhana dan luas. Kita harus menyadari jasa waktu dan sektor jasa ekonomi telah didefinisikan dengan cara yang sangat berbeda. Nah, saat kita memulai diskusi tentang pemasaran dan manajemen layanan, penting untuk menarik perbedaan antara industri jasa dan perusahaan, layanan sebagai produk, layanan pelanggan, dan layanan turunan. Alat dan strategi yang akan kita pelajari dalam teks ini dapat diterapkan ke salah satu kategori ini yang akan diterangkan oleh teman saya. Industri dan perusahaan jasa itu termasuk industri dan perusahaan jasa yang biasanya diklasifikasikan dalam sektor jasa di mana produk intinya adalah jasa. Semua perusahaan berikut dapat dianggap sebagai perusahaan jasa murni atau Marriott International atau penginapan, American Airlines atau transportasi, Charles Schwab atau jasa keuangan, dan Mayo Clinic atau perawatan kesehatan. Sektor jasa total terdiri dari sebagai industri jasa. Yang kedua, layanan sebagai produk. Layanan sebagai produk mewakili berbagai macam penawaran produk tidak berwujud itu pelanggan menghargai dan membayar di pasar. Produk jasa dijual oleh perusahaan jasa dan oleh perusahaan non-service seperti produsen dan perusahaan teknologi. Misalnya, IBM dan Hewlett Packard menawarkan layanan konsultasi teknologi informasi ke pasar, bersaing dengan perusahaan seperti Accenture, perusahaan layanan murni tradisional. Yang ketiga, layanan pelanggan. Layanan pelanggan juga merupakan aspek penting dari apa yang kami maksud dengan layanan. Layanan pelanggan adalah layanan yang diberikan untuk mendukung produk inti perusahaan. Perusahaan biasanya tidak menggunakan biaya untuk layanan pelanggan. Layanan pelanggan dapat dilakukan di tempat seperti ketika karyawan retail membantu pelanggan menemukan barang yang diinginkan atau menjawab pertanyaan, atau dapat terjadi melalui telepon atau melalui internet dan melalui obrolan secara real time. Dan yang terakhir, layanan turunan. Layanan turunan secara lain untuk melihat apa arti layanan. Dalam artikel pemenang penghargaan di Journal of Marketing, Steve Fargo dan Bob Laws memperdebatkan logika pemasaran yang menunjukkan bahwa semua produk dan barang fisik dihargai untuk layanan yang mereka sediakan. Misalnya, mereka menyarankan bahwa obat farmasi menyediakan layanan medis, pisau cukur menyediakan layanan potong rambut, dan komputer menyediakan layanan informasi dan manipulasi data. Meskipun pandangan ini agak abstrak, ini menyarankan pandangan yang lebih luas, lebih inklusif tentang makna pelayanan. Mengapa pemasaran layanan? Mengapa penting untuk mempelajari tentang pemasaran layanan, kualitas layanan, dan manajemen layanan? Apa perbedaan dalam jasa versus pemasaran barang-barang manufaktur yang menyebabkan pemerintahan akan buku dan kursus tentang jasa? Banyak kekuatan telah menyebabkan pertumbuhan pemasaran jasa, dan banyak industri, perusahaan, dan individu telah menentukan ruang lingkup konsep, kerangka kerja, dan strategi yang mendefinisikan bidang tersebut. Yang pertama, ada ekonomi berbasis layanan. Pertama, konsep dan strategi pemasaran layanan telah dikembangkan sebagai tanggapan atas pertumbuhan industri jasa yang luar biasa, yang mengakibatkan semakin pentingnya bagi ekonomi Amerika Serikat dan dunia. Hampir semua pertumbuhan absolut dalam jumlah pekerjaan dan tingkat pertumbuhan tercepat dalam pembentukan pekerjaan terjadi di industri jasa, terutama perawatan kesehatan dan jasa profesional TI. Indikator lain dari pentingnya jasa secara ekonomi adalah bahwa perdagangan jasa tumbuh di seluruh dunia. Yang kedua, layanan sebagai keharusan bisnis dalam berfokus pada barang bisnis. Pada awal perkembangan bidang pemasaran dan manajemen jasa, sebagian besar pendorong datang dari industri jasa seperti perbankan, transportasi, perhotelan, dan kesehatan. Karena industri jasa tradisional ini telah berkembang dan
menjadi lebih kompetitif. Kebutuhan akan manajemen jasa yang efektif dan strategi pemasaran terus berlanjut. Namun sekarang perusahaan di seluruh industri telah menemukan nilai inovasi layanan dan strategi pertumbuhan layanan. Produsen misalnya GE Caterpillar, perusahaan teknologi misalnya Avnet, Xerox, IBM, pengecer, dan misalnya PetSmart, dan bahkan perusahaan barang dalam kemasan misalnya Procter dan Gamble mulai menemukan potensi pertumbuhan yang dipimpin layanan. Yang ketiga, industri, deregulasi, dan kebutuhan layanan profesional. Tindakan deregulasi serupa telah terjadi di banyak negara lain juga. Akibatnya keputusan pemasaran yang dulu dikontrol dengan ketat pemerintah sekarang sebagian dan dalam beberapa kasus sepenuhnya dalam kendali perusahaan individu. Misalnya, secara histori semua tarif penerbangan, rute, dan komisi yang dibayarkan kepada agen perjalanan ditentukan dan dipantau oleh pemerintah. Deregulasi menciptakan kekacauan dalam industri penerbangan, mempercepat kebutuhan akan pemasaran yang lebih canggih, berbasis pelanggan dan peka terhadap persaingan. Penyediaan layanan profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, insinyur, dan arsitek juga menuntut konsep dan pendekatan baru untuk bisnis mereka karena industri ini semakin kompetitif dan standar profesional telah dimodifikasi untuk memungkinkan periklanan. Layanan dan teknologi. Menurut teknologi informasi menyebabkan revolusi layanan yang mengakibatkan perluasan sektor jasa dan meningkatnya kepentingan layanan di semua kategori ekonomi. Bersama dengan globalisasi, pengaruh teknologi adalah tren paling besar yang mempengaruhi pemasaran jasa saat ini. Penawaran layanan berbasis teknologi. Baru-baru ini saja orang telah melihat ledakan internet menghasilkan sejumlah layanan baru. Perusahaan berbasis internet seperti Amazon dan Google atau Alphabet menawarkan layanan yang sebelumnya tidak pernah terdengar. Dengan ponsel pintar sekarang menawarkan aplikasi layanan yang tak terhitung banyaknya yang bahkan tidak dapat dibayangkan di masa lalu. Bahkan perusahaan dan industri yang sudah mampu pun menemukan bahwa internet juga menyediakan cara untuk menawarkan layanan baru. Langsung presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Eki Safrida. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara baru untuk memberikan layanan. Selain memberikan peluang untuk penawaran layanan baru, teknologi memberikan pendekatan untuk memberikan layanan yang ada dengan cara yang lebih mudah diakses, nyaman, dan produktif. Teknologi memfasilitasi fungsi layanan pelanggan dasar atau pembayaran tagihan, memeriksa catatan rekening, pelacakan pesanan, transaksi baik retail maupun bisnis to bisnis, dan pembelajaran atau pencarian informasi. Nah, perusahaan telah beralih dari layanan tatap muka ke layanan berbasis telepon untuk meluasnya penggunaan sistem respon suatu interaktif ke layanan pelanggan berbasis internet dan sekarang ke layanan nirkabel. Menariknya, banyak perusahaan menjadi lingkaran penuh dan sekarang menawarkan kontak manusia sebagai bentuk akhir dari layanan pelanggan. Selanjutnya, karakteristik layanan. Layanan cenderung lebih heterogen, lebih tidak terwujud dan lebih sulit dievaluasi daripada barang. Tetapi, perbedaan antara barang dan jasa tidak hitam dan tidak putih dengan cara apapun itu. Di sini ada 3 karakteristik layanan. Yang pertama, heterogenitas. Yang kedua, produksi dan konsumsi. Dan yang ketiga, tantangan pertanyaan untuk pemasar layanan. Heterogenitas ini terjadi karena tidak ada 2 pelanggan yang sama persis. Masing-masing akan memiliki tuntutan atau pengalaman unik layanan dengan cara yang unik juga. Karena layanan seringkali diproduksi bersama dan digabungkan dengan pelanggan, perilaku pelanggan juga akan memperkenalkan variabilitas dan ketidakpastian yang dihasilkan dalam heterogenitas hasil. Jadi, heterogenitas terkait dengan layanan sebagian besar merupakan hasil dari interaksi manusia di antara karyawan dan pelanggan, dan perilaku manusia serta semua keanehan yang menyertai mereka. Sebagai contoh di sini seorang akuntan pajak mungkin dapat memberikan pengalaman layanan yang berbeda kepada kedua pelanggan berbeda-beda di hari yang sama. Nah, di situ tergantung pada kebutuhan dan kepribadian masing-masing.
Apakah akuntan mewawancarai mereka ketika dia sedang lagi segar di pagi hari atau lelah pada akhir hari dalam pertemuan yang panjang itu. Lalu produksi dan konsumsi secara bersamaan, padahal sebagian besar barang diproduksi terlebih dahulu, kemudian dijual dan dikonsumsi. Banyak jasa dijual pertama kali dan kemudian diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Mungkin misalnya file mobil dapat diproduksi di Detroit, dikirim ke San Francisco, dijual 2 sampai berbulan-bulan kemudian dan dikonsumsi bertahun-tahun. Tetapi layanan restoran tidak bisa menyediakan sampai dijual, dan pengalaman bersantapnya pada dasarnya sedang diproduksi, dan dengan demikian melihat dan bahkan dapat mengambil bagian dalam proses produksi sebagai koproduksi atau pembuat layanan. Simultanitas juga berarti pelanggan akan sering berinteraksi satu sama lain selama proses produksi layanan. Dengan demikian dapat mempengaruhi pengalaman satu sama lainnya. Lalu tantangan dan pertanyaan untuk pemasar layanan. Mungkin karena karakteristik dasar layanan, pemasar layanan menghadapi beberapa hal yang sangat berbeda tantangannya. Jawaban atas pertanyaan seperti yang tercantum di sini mungkin meliputi manajer layanan ya. Bagaimana kualitas layanan dapat didefinisikan dan ditingkatkan ketika produktif tidak berwujud dan tidak berstandar. Terus ada lagi pertanyaan bagaimana layanan baru dapat dirancang. Ya seperti itu. Selanjutnya, bauran pemasaran tradisional. Bauran pemasaran tradisional salah satu konsep paling dasar dalam pemasaran adalah bauran pemasaran ini yang didefinisikan sebagai elemen kontrol organisasi yang dapat digunakan untuk memuaskan atau berkomunikasi dengan pelanggan. Bauran pemasaran tradisional terdiri dari 4P, yaitu produk, distribusi, promosi, dan harga. Elemen-elemen ini muncul sebagai variabel keputusan inti dalam pemasaran, apapun teks atau rencana pemasaran tersebut. Nah, elemen-elemen ini muncul sebagai variabel keputusan itu tadi kan ya. Terus sebagai contoh adalah secara tradisional promosi dianggap melibatkan keputusan yang terkait dengan penjualan, periklanan, promosi penjualan, dan publisitas. Dalam pelayanan, faktor-faktor ini juga penting. Tetapi karena banyak layanan diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan, layanan pengiriman orang-orang atau seperti juru turis, pengambil tiket pesawat, dan personel telepon terlibat dalam waktu nyata promosi layanan, meskipun pekerjaan mereka biasanya didefinisikan dalam istilah fungsi operasional yang mereka lakukan. Selanjutnya, tetap fokus pada pelanggan. Di sini ada 3 layanan tradisional elemen bauran pemasaran, semuanya sangat memperkuat nilai gambar maskapai. Yang pertama ada people, yang kedua ada proses, dan yang ketiga bukti fisik semua benda berwujud terkait. Di sini people itu maksudnya karyawan ya. Nah, karyawan adalah sangat berserikat, namun mereka dilatih untuk bersenang-senang, diperbolehkan untuk mendefinisikan apa artinya menyenangkan, dan diberi wewenang melakukan apa yang diperlukan untuk membuat penerbangan menyenangkan. Dan orang-orang di pekerjaan di Southwest, karena sikap mereka, keterampilan teknis dapat dan dilatih. Mungkin pelanggan juga termasuk dalam atmosfer menyenangkan, dan banyak yang berakting dengan bercanda dengan kru satu sama lain dan membanjiri maskapai dengan surat mengekspresikan kepuasan mereka. Lalu di sini ada proses. Secara keseluruhan, proses sangat efisien, terstandarisasi dan berbiaya rendah, memungkinkan untuk perputaran cepat dan tarif rendah. Pelanggan sangat banyak bagian dari proses pelayanan ini dan mengambil peran dengan sangat sukarela. Lalu bukti fisik semua benda terwujud terkait itu, karyawan berpakaian santai, memakai celana pendek pada musim panas untuk memperkuat kesenangan dan lebih menekankan komitmen maskapai untuk kenyamanan karyawannya. Mungkin karena banyak orang bercanda tentang makanan maskapai penerbangan, ketidakhadirannya banyak orang tidak dipandang sebagai pencerna nilai. Nah, pemosisian yang konsisten menggunakan pemasar layanan campuran maskapai memperkuat citra unik di benak pelanggan tersebut. Nah, selesai penjelasan dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.